Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa najibih, safihi wa habibih, hafidhi sirrihi wa muballighi risalatih, sayyidina wa habibina wa syafi'i dhunubina abil qasimil mustafa Muhammad وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والأئمة الهدى الهادين المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وروح العالمين له الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى والهمني التقوى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur alhamdulillah atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat wilayah, dan nikmat menjalankan tugas-tugas dan kewajiban agama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan amal baik kita, mengampuni segala kesalahan kita dan menjadikan kita orang-orang yang saleh di sisinya. Saya mengucapkan selamat atas tibanya hari Jumat ini, karena hari Jumat merupakan salah satu hari Id di dalam agama Islam. Yang kedua, saya mengucapkan salam bela sungkawa karena kesempatan ini akan kita gunakan juga untuk mengenang syahadat Imam Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq alaihi salam yang syahid pada tanggal 25 Syawal. Dan semestinya kita memperingatinya pada tanggal 25 Syawal itu. Namun duka tentang terhadap syahadat Imam Shadiq alaihi salam adalah duka yang abadi, karena dengan syahadah beliau satu dari pelita hidayah yang Allah kirimkan kepada umat manusia di dunia ini redup, walaupun sinarnya di alam malakut terus bersinar. Saya mengucapkan bela sungkawa kepada para pecinta Ahlul Bait, pada pengikut Imam Ja'far Shadiq alaihi salam dimanapun berada. Pada kesempatan ini mengenang syahadah Imam Shadiq alaihi salam dan merangkainya dengan penjelasan yang sudah dijelaskan pada minggu yang lalu berkenaan dengan hadis Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babuha. Saya ingin merangkaikan pembicaraan ini dalam dua sisi. Yang pertama, sisi masalah hadis Ana Madinatul Ilm, dan kedua mengenai syahadat Imam Shadiq alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah umat manusia, Allah mengutus beliau dengan memberikan kepada beliau risalah. Selain masalah risalah, yakni sebuah agama atau sebuah misi syariat yang harus disampaikan kepada umat manusia, mengajak umat manusia kepada penyembahan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengajarkan kepada manusia syariat-syariat yang Allah tentukan, kewajiban-kewajiban yang telah Allah tentukan, dan aturan-aturan yang telah Allah buat untuk umat manusia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membekali Nabi dengan Al-Qur'anul Karim dan dengan wahyu-wahyunya. Selain memberikan risalah dan membekali dengan hal-hal yang berhubungan dengan risalah, ada beberapa hal penting yang dititipkan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yang mana itu merupakan hak atau wewenang, atau kalau bisa dikatakan kedudukan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya umur Nabi Muhammad hanya 63 tahun. Misi risalah beliau dari pertama beliau menjadi nabi sampai kemudian beliau wafat pada tahun 11 Hijriah hanya 23 tahun. Sementara apa yang harus disampaikan oleh Nabi tentunya tidak semuanya tersampaikan. Kalau Al-Quran sudah semuanya disampaikan, hal-hal yang paling mendasar untuk umat Islam sudah disampaikan oleh Nabi. Akan tetapi umur yang hanya
63 tahun dan masa risalah hanya 23 tahun, tentunya tidak bisa menjawab semua tantangan-tantangan dan semua permasalahan-permasalahan yang ada. Bisa jadi ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sebetulnya harus disampaikan oleh Nabi, tetapi umat pada saat itu belum sampai pemikirannya kepada masalah itu. Atau kehidupan pada saat itu masih belum meniscayakan penjelasan tentang masalah-masalah tersebut, sehingga Nabi tidak menjelaskan kepada umatnya tentang hal-hal yang seperti itu. Dan ini tidak bisa kita pungkiri betapa sejarah menyebutkan kepada kita permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat Abu Bakar bin Abi Quhafah menjadi khalifah. Pada tahun pertama dan tahun kedua setelah wafatnya Rasulullah, muncul hal-hal yang baru, yang mana para sahabat juga tidak bisa memberikan jawaban yang benar. Apalagi pada masa khalifah kedua, khalifah ketiga, dan begitu seterusnya. Permasalahan-permasalahan sedemikian itu muncul dan memerlukan rujukan untuk bertanya. Jika pertanyaan itu ditujukan kepada jalurnya yang benar, maka jawaban dari pertanyaan itu akan didapatkan dengan jawaban yang benar. Akan tapi jika persoalan-persoalan itu diarahkan kepada tempat yang tidak benar, maka jawaban yang akan terdengar dan akan muncul adalah jawaban yang tidak benar. Seandainya benar, tidak 100% benar. Dan jika tidak benar, maka pertanyaan itu akan diajukan kepada orang yang lain lagi yang memberikan jawaban yang kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Artinya tidak benar atau mengandung kebenaran dan tidak benar. Tetapi jika semuanya diserahkan pada satu, yang muncul jawaban yang benar dan tidak akan ada perselisihan. Munculnya perselisihan akibat diarahkannya pertanyaan-pertanyaan itu kepada sumber-sumber yang tidak berkompeten. Sehingga yang muncul adalah jawaban satu orang berbeda dengan jawaban orang yang lain. Inilah yang kemudian terjadi pada zaman setelah Rasulullah. Pertanyaan, apakah Rasulullah tidak pernah membayangkan hal itu? Apakah Rasulullah tidak memikirkan bahwa itu bakal terjadi di tengah umat? Jawabannya, pasti Rasulullah tahu. Pasti Rasulullah sudah bisa memperkirakan hal itu akan terjadi. Yang pertama. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di kota Madinah memimpin sebuah masyarakat. Di dalam memimpin masyarakat itu ada berbagai problematika dan persoalan dalam kehidupan. Ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Bagaimana memimpin sebuah pemerintahan. Yang mana ketika memimpin sebuah pemerintahan artinya akan ada yang namanya peperangan. Akan ada yang namanya iqamatul hudud. Menegakkan pengadilan dan eksekusi terhadap keputusan-keputusan pengadilan. Ada pula masalah baitul mal, keuangan, ada masalah sosial, ada masalah politik, dan seluruh permasalahan kompleks yang dihadapi dalam sebuah negara dan pemerintah. Nabi merasakan sendiri, mengalami sendiri, membuat keputusan, menyuruh orang untuk berperang, memimpin peperangan, mengadili orang yang sedang berselisih, memberikan keputusan, menyusun sebuah perundang-undangan, menjalin hubungan dengan negara-negara lain atau pihak-pihak lain, kaum-kaum yang lain. Dan itu semua dilakukan oleh Nabi sebagai seorang kepala pemerintah. Pertanyaan, kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan pasti akan wafat, permasalahan ini kira-kira siapa yang akan melanjutkannya? Ini pertanyaan besar. Nah, pertanyaan besar ini memerlukan jawaban. Jika dibiarkan, maka persoalan masalah kepemimpinan sudah terbukti menjadi faktor yang memicu banyak sekali peperangan dalam sejarah umat manusia. Apakah ini tidak diketahui oleh Nabi? Hasya wa kalla. Nabi pasti mengetahui bahwa permasalahan kepemimpinan atau kekuasaan atas suatu kaum itu adalah permasalahan yang sangat penting. Nabi yang memerintah di kota Madinah sebagai pusat kekuasaan dan pusat pemerintahan Islam tentunya menyadari hal itu juga akan terjadi pada umat yang baru dibangun ini. Pertanyaan, apakah Nabi sudah mempersiapkan apa yang akan terjadi? Adakah opsi-opsi yang bisa menjadikan kehidupan umatnya ini bisa lebih terjamin? Jangan sampai ada permasalahan dari sisi kekuasaan dan pemerintahan setelah beliau tidak ada. Berikutnya lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi seorang nabi, beliau diperintahkan oleh Allah untuk menerangkan apa yang ada di dalam Alkitab. Dan harus diterangkan Alkitab. Harus ditafsirkan, karena dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu.
Dan Rasulullah yang hidup dan diutus di tengah kaum yang diakui sebagai kaum jahiliyah. Jahiliyah berasal dari kata jahil yang berarti bodoh. Kaum yang sangat terbelakang, kaum yang kehidupannya adalah kehidupan yang berisi dan berwarna kental kebodohan di dalam. Tidakkah Rasulullah menyadari kondisi umatnya seperti itu? Tidakkah Rasulullah menyadari bahwasanya mereka baru saja disebut sebagai umat yang ummi, kaum yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis? Tentunya Rasulullah menyadari hal semacam ini. Lalu, apakah mungkin Al-Quran yang menurut hadis dikatakan unzilal Quran ala sab'ati ahruf, Al-Quran turun dengan 7 huruf, artinya 7 cabang, 7 lapisan. Di dalam lapisan, setiap lapisannya, setiap hurufnya itu ada yang batin, ada yang zahir. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait juga disebutkan betapa Al-Quran itu memiliki makna-makna yang berlapis-lapis. Tidak mungkin Al-Quran ini bisa diterangkan secara keseluruhannya oleh Rasulullah kepada umat yang kemarin baru menjadi umat yang disebut dengan umat dan jahiliyah. Apalagi seandainya mereka pun orang-orang yang cerdas dan bukan umat yang jahiliyah, kandungan Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran sedemikian luas sehingga tidak mungkin waktu 23 tahun kenabian cukup untuk menerangkan semua hal itu kepada umat. Perlu ada satu orang yang mewakili beliau, yang ketika beliau tidak ada, dialah yang akan menyampaikan dan menerangkan Al-Quranul Karim kepada umat. Orang inilah yang dibekali, mendidik satu orang, mengajari satu orang, menyampaikan dan menitipkan ilmu-ilmu Al-Quran kepada satu orang lebih mudah daripada menitipkan kepada banyak orang. Dan tentunya yang dititipkan oleh Rasulullah kepada orang itu tidak hanya secara zahir guru mengajar kepada murid. Ada pemindahan ilmu yang tidak secara zahir. Bukankah kita mengakui adanya namanya ilmu laduni? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim di akhir ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah, ada satu ayat yang paling panjang yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Di akhir ayat itu Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Ilmu apa? Ilmu laduni. Nah, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempersiapkan seseorang untuk menjadi penafsir Al-Quran, orang itu pun nanti umurnya pasti akan terbatas. Dia pasti akan meninggalkan dunia ini. Sementara kandungan-kandungan Al-Quran masih sangat banyak yang perlu untuk digali lagi. Sehingga diperlukan orang yang meneruskan misinya. Dan demikian seterusnya. Proses dari seorang penafsir Al-Quran tunggal kepada penafsir Al-Quran tunggal berikutnya di zaman berikutnya. Kepada orang yang berikutnya lagi, sampai generasi-generasi berikutnya. Jadi misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah menyampaikan risalah. Menyampaikan risalah dalam arti mengajak kepada tauhid, menerima wahyu Al-Quran, menerima wahyu yang non Al-Quran, lalu kemudian menyampaikannya kepada umat. Ini loh ajarannya Allah, ini loh syariatnya Allah, sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna. Di sini tidak ada kekurangannya, tidak perlu ada pengganti, tidak perlu ada penerus. Karena menerima Al-Quran hanya dilakukan oleh Nabi, menyampaikan Al-Quran, yatlu alaihim ayatillah, itu sudah disampaikan oleh Nabi dan selesai. Tetapi permasalahannya ada hal-hal lain yang dimiliki oleh Nabi. Bisa disebut sebagai tugas Nabi, bisa disebut sebagai wewenang Nabi, bisa disebut sebagai hak Nabi. Yang ini terus masih berproses dan tidak terbatasi oleh wafatnya Rasulullah. Akan selalu berproses selama ada kehidupan manusia. Disitulah harus ada orang yang menjadi penerus Nabi. Selain daripada masalah risalah, Rasulullah itu punya misi yang lain. Yang kedua adalah misi menerangkan Al-Quran. Harus ada orang yang menerangkan Al-Quran setelah Rasulullah tidak ada. Yang kedua, orang yang mengajarkan kepada umat ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi mereka. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh semua orang. Yang keempat,
adalah kedudukan sebagai kepala pemerintahan. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, masalah pemerintahan setelah Rasulullah wafat, terjadi permasalahan yang cukup pelik di tengah umat Islam. Sekelompok umat Islam berkumpul di suatu tempat, lalu membaiat seseorang. Lalu kemudian baiat itu dikukuhkan dengan mengajak seluruh kaum muslimin yang lain untuk membaiat orang tersebut. Peristiwa Saqifah terjadi. Lalu kemudian kaum muslimin di kota Madinah diajak untuk berbaiat dan mengikuti keputusan yang sudah dibuat di Saqifah. Sebagian menerima, sebagian menolak. Sebagian yang menolak dengan alasan aku tidak menerima orang itu. Jadi permasalahannya kepada orang tersebut. Sebagian yang menolak merasa bahwa yang berhak adalah kami, orang-orang Ansor. Sebagian yang menolak adalah karena mereka ingat Rasulullah sudah menyampaikan pesannya di Ghadir Khum, bahwa yang berhak menerima ini adalah seseorang yang telah Rasulullah sebutkan dalam hadis Ghadir Khum, man kuntu maula fahadha aliyun. Mungkin sampai di sini orang akan bertanya-tanya begini. Loh, bukankah Rasulullah bisa saja mengajari umatnya untuk memilih sendiri? Bukankah ini masalah pemerintahan bukan suatu hal yang paling prinsip di dalam agama? Kita katakan iya. Masalahnya kalau dianggap sebagai tidak terlalu prinsip, iya, dibandingkan prinsip tauhid itu sendiri. Dibanding prinsip risalah itu sendiri. Betul, pemerintahan bukan prinsip. Tetapi pemerintahan adalah yang menjamin tegaknya ajaran-ajaran Allah. Yang menjamin supaya ajaran Allah bisa dijalankan di tengah umat manusia adalah pemerintah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika ditanya masalah pemerintahan setelah beliau selalu menisbatkannya kepada Allah. Saya mau cerita sedikit di sini dalam tanda kutip ya, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Abu Talib dan Khadijah Al-Kubra pada tahun 10, misi dakwah Nabi atau strategi dakwah Nabi ada perubahannya di situ. Nabi tidak lagi mengajak orang-orang Quraisy secara khusus, tetapi mengajak orang-orang yang datang ke kota Mekah untuk haji atau umroh, mengajak mereka kepada Islam. Salah satu kelompok kabilah yang diajak oleh Nabi untuk masuk Islam dan ditawari untuk menerima ajaran Islam adalah Bani Amir. Kepada para pemuka Bani Amir yang datang ke kota Mekah, Rasulullah menawarkan agama Islam. Ini loh agama seruanku, ini loh ajaranku. Mau atau tidak kalian menerima dan membelaku untuk memperjuangkan risalah ini? Bani Amir, tokoh-tokoh Bani Amir mengatakan kepada Nabi begini, wahai Muhammad, okelah seandainya kami menerima, apa keuntungan kami? Maukah, bersediakah engkau membuat perjanjian dengan kami? Kalau seandainya Allah mengunggulkanmu atas musuh-musuhmu dan menjadikan misimu ini menang, kami minta syarat satu. Syaratnya adalah kepemimpinan setelahmu ada di tangan kami. Jawaban Rasulullah, ini semua kembali kepada Allah. Itu bukan urusanku. Dikembalikan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu soal pemerintahan. Baiklah, kita tidak akan membahas secara lebih panjang lagi masalah pemerintahan. Itu ada porsinya sendiri dan tempatnya sendiri. Kejadian sudah seperti itu. Pemerintahan, kekuasaan jatuh ke tangan orang yang bukan yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mengatakan bahwa yang ditunjuk Rasulullah pernah menunjuk dan yang ditunjuk adalah Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin pemerintahan di masa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang menjadi permasalahan adalah kalau masalah pemerintahan sudah diambil oleh seseorang, apakah kedudukan Nabi yang lain atau wewenang Nabi yang lain juga ikut direbut? Jawabannya tidak. Ada orang-orang yang berusaha untuk merebut kedudukan itu. Ada orang-orang yang berusaha untuk menyimpangkannya. Tapi mereka tidak pernah mampu ketika harus berhadapan dengan Ahlul Bait yang memang dititipkan kepada mereka ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu awwalina wal akhirin. Tidak ada yang bisa mengungguli Ahlul Bait. Dan ini dibuktikan oleh sejarah.
Nah, yang menjadi permasalahan adalah adanya sekelompok orang yang berusaha untuk menggembosi kedudukan keilmiahan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya dari 12 imam itu. Sehingga mengatakan bahwa ilmu yang ada pada Ali juga dimiliki oleh orang-orang yang lain. Ilmu yang ada pada Ahlul Bait juga dimiliki oleh orang-orang yang lain. Sehingga tidak ada kelebihan Ali bin Abi Thalib dibandingkan orang-orang. Ini yang menjadi permasalahan. Bahwa orang mencintai Ali, mengagungkan Ali, kemudian menghormati Ali, menyebut Ali dengan sebutan yang lain dibandingkan sahabat yang lain, dengan sebutan karramallahu wajhah, untuk menunjukkan kecintaan mereka yang lebih kepada Ali, itu hanya di luar saja. Yang menjadi permasalahan adalah apakah benar mereka mengakui bahwa Ali bin Abi Thalib alaihissalam memiliki marja'iyah, yaitu tempat rujukan di dalam ilmu, ataukah tidak? Oke, kalau dalam masalah pemerintahan di masa pertama setelah Rasulullah bukan di tangan Ali. Oke, di masa kedua setelah Rasulullah bukan di tangan Ali. Masa ketiga bukan di tangan Ali. Tapi apakah marja'iyah ilmiah, tempat rujukan keilmuan yang dimiliki oleh Ali dengan hadis Rasulullah ana madinatul ilm wa aliyun babuha yang sudah kita bahas. Apakah marja'iyah ilmiah ini disepakati dan dipegangi oleh mereka? Ternyata ada sekelompok orang yang menolak hadis itu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan Jumat yang lalu. Dari sisi sanadnya, dari sisi bagaimana kita melihat hadis yang sahih atau tidak sahih, bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa ini hadis sahih atau tidak sahih, kita sudah bahas. Tapi ada permasalahan yang perlu disinggung di sini, bahwa kenapa ada sebagian orang yang cenderung untuk menyebutkan hadis ana madinatul ilm wa aliyun babuha sebagai hadis yang la aslalah, hadis yang tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan sebagian seperti Ibnul Jauzi menyebutnya sebagai haditsun maudhu', hadis yang palsu. Sebagian orang meragukan dengan sangat keras tentang kebenaran hadis ini. Masalahnya ada di mana? Masalahnya adalah marja'iyah ilmiah yang dimiliki Ali bin Abi Thalib sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling sah untuk melanjutkan misi risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi pemimpin kaum muslimin. Kalau ini diakui marja'iyah ilmiah Ali bin Abi Thalib, maka tidak ada lagi pembahasan apakah perlu syuro, apakah perlu ahlul halli wal aqd, apakah bagaimana mekanisme cara memilih pemimpin di tengah umat Islam. Tidak ada lagi pembahasan itu. Marja'iyah ilmiah sudah bisa dibuktikan cukup bahwa tidak ada yang berhak untuk duduk sebagai pengganti Nabi kecuali Ali bin Abi Thalib. Ini yang dikhawatirkan. Orang yang bisa menerima marja'iyah ilmiah Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian bisa juga menerima bahwa pemerintahan bukan di tangan Ali, kepemimpinan bukan di tangan Ali, ini memerlukan ekstra pemikiran untuk menjawab berbagai macam persoalan. Ekstra pemikiran. Bisa membentengi dirinya dengan berbagai macam benteng supaya bisa menjawab kerancuan. Karena dua hal ini seperti air dan minyak yang tidak mungkin bisa bercampur. Orang ketika mengakui marja'iyah ilmiah Ali bin Abi Thalib, maka dia akan bisa menjawab. Dia harus menjawab pertanyaan ini. Kalau memang Ali bin Abi Thalib memiliki ilmu sebagai gudang, pintu kota ilmunya Nabi, kenapa Nabi memilih Ali bin Abi Thalib untuk dititipi seluruh ilmunya, untuk menjadi pintu kotanya? Bukankah ini isyarat bahwasanya nanti di masa depan akan ada orang-orang yang mempertanyakan banyak hal yang harus dijawab, dan harus yang menjawab itu Nabi atau orang yang seperti Nabi. Itu adalah Ali. Marja'iyah ilmiah kalau diterima, berarti kita bisa menerima segala macam hal yang dinisbatkan kepada Rasulullah, lalu bisa diturunkan kepada orang yang selain Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu kalau kita bisa menerima marja'iyah. Inilah yang dikhawatirkan. Dan itu pula lah yang terjadi pada diri Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Kita memperingati syahadah Imam Shadiq alaihissalam. Tahukah ikhwan dan akhwat sekalian,
bahwa Imam Shadiq yang bisa dikatakan kebanyakan hadis-hadis kita, hadis-hadis Ahlul Bait, berasal dari Imam Shadiq alaihissalam sebagian besar. Artinya riwayat terbanyak yang kita miliki berasal dari Imam Shadiq alaihissalam karena kondisi politik beliau yang lebih terbuka, yang lebih leluasa, penguasa yang zalim tidak banyak melakukan kontrol yang tidak begitu ketat pada Imam Shadiq karena adanya pergolakan politik antara Bani Umayyah dan Bani Abbas. Kemudian juga pada saat itu kondisinya berbeda dengan imam-imam yang lain, plus Imam Shadiq umurnya lebih panjang daripada imam-imam yang lain. Imam Shadiq alaihissalam yang sedemikian besar, ada 4.000 ulama besar umat Islam yang dididik dan belajar berguru pada Imam Shadiq alaihissalam. Imam Shadiq yang madhab Syiah dinisbatkan kepada beliau sebagai madhab Ja'fari. Imam Shadiq yang menjadi gurunya Abu Hanifah, imam madhab Sunni yang 4 itu, yang paling tua, Abu Hanifah. Yang menjadi gurunya Imam Malik, yang menjadi gurunya Jabir bin Hayyan, yang menjadi gurunya para mutakallim, para ahli kalam, ahli teologi yang kesohor, seperti Hisham Ibn al-Hakam, dan juga menjadi guru orang-orang besar. Ternyata ada sebagian orang yang meragukan keilmuan Imam Shadiq. Mengatakan bahwa Imam Shadiq bukan orang yang memiliki ilmu yang luas. Dia tidak lebih dari seorang ulama pada zaman itu. Yang mana hadis-hadisnya juga banyak hadis yang tidak benar. Saya kemarin melihat suatu ungkapan yang disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah, salah seorang ulama kesohor dari kalangan Ahlus Sunnah, yang menyebutkan ada 3 orang yang saya tidak bisa menahan kegelian saya, orang kok bisa demikian mau belajar kepada 3 orang ini. Yang salah satu orang itu dari 3 orang adalah Ja'far ibn Muhammad. Saya tidak tahu yang dimaksud oleh Sufyan bin Uyainah ini siapa Ja'far ibn Muhammad itu. Kalau yang disebutkan Ja'far bin Muhammad adalah seorang yang lain yang bernama Ja'far bin Muhammad, saya tidak akan memberikan komentar. Tapi jika yang dimaksud oleh Sufyan itu adalah Ja'far ibn Muhammad as-Shadiq, maka ini sungguh keterlaluan. Mengolok-olok orang yang berguru kepada Imam Ja'far as-Shadiq. Ada, apalagi setelah zaman itu, setelah zaman Sufyan, ada orang-orang yang mempermasalahkan keilmuan Imam Ja'far as-Shadiq. Dan tentunya kalau ada orang di antara antum sekalian yang mau menelaah tentang pernyataan para tokoh dan para ulama khususnya dari kalangan Ahlus Sunnah mengenai Imam Ja'far Shadiq, sebagian dari mereka memuji Imam Ja'far Shadiq sebagaimana kita memuji beliau dari sisi keilmuan. Ada pula sebagian dan jumlahnya tidak sedikit yang meragukan keilmuan Imam Shadiq dan mencibir beliau, mencemooh beliau dari sisi keilmuan. Kenapa? Karena kalau sudah bisa membuktikan dan mengakui keilmuan Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam, maka tidak ada lagi celah bagi orang-orang lain untuk mengatakan mazhabku layak untuk dipertahankan. Ketika sudah mengakui marja'iyah ilmiahnya Imam Shadiq alaihissalam. Permasalahan marja'iyah ilmiah tidak bisa dianggap remeh. Menjadi rujukan dari sisi keilmuan untuk mengenal agama bukan suatu hal yang remeh. Orang yang mengakui keilmuan dan marja'iyah ilmiah Ahlul Bait, pasti dia akan mengikuti maktab atau mazhab Ahlul Bait. Karena inilah memang gudangnya ilmu, dan inilah yang memang dipersiapkan oleh Nabi. Apakah Nabi mempersiapkan sesuatu untuk tidak ada apa-apa, untuk sesuatu yang sia-sia, untuk kenihilan? Mustahil. Pasti ada sesuatu. Dan Imam Shadiq alaihissalam, marja'iyah ilmiah beliau yang sudah sedemikian kokoh pada zamannya, menyadarkan Abu Mansur ad-Dawaniqi. Mansur ad-Dawaniqi adalah khalifah kedua dari silsilah para penguasa Bani Abbas. Mansur ad-Dawaniqi menyadari bahwa marja'iyah ilmiahnya Imam Shadiq alaihissalam akan berujung kepada larinya hati umat Islam kepada Imam. Dan itu akan menggoyahkan kekuasaan Bani Abbas. Karena itu Mansur ad-Dawaniqi tidak punya pilihan kecuali menghabisi Imam Shadiq alaihissalam.
Dan akhirnya Imam Shadiq alaihissalam pun setelah melalui berbagai proses upaya pembunuhan terhadap beliau, dari mulai beliau sedang berada di pinggir di balik sebuah dindingnya, temboknya dihancurkan, dihancurkan sehingga menimpa Imam Shadiq alaihissalam, upaya pembunuhan kepada beliau. Sampai juga 2 kali sejarah menyebutkan rumah Imam Shadiq alaihissalam dibakar. Yang pertama pembakarannya tidak terlalu besar, yang kedua pembakarannya besar. Sampai anak-anak dan perempuan-perempuan yang ada di rumah Imam Shadiq, baik istrina Imam Shadiq ataupun budak-budak yang ada di situ, orang-orang yang mengabdi kepada Imam Shadiq di rumah beliau, anak-anak kecil khususnya berlarian dan ketakutan pada saat itu. Lalu Imam Shadiq alaihissalam mengatakan, "Ana ibnu Ibrahim al-Khalil, aku adalah putranya Ibrahim al-Khalil yang dibakar oleh apinya Namrud dan tidak terbakar." Beliau memadamkan api itu, mengibas-ibaskan apa yang di tangan beliau untuk memadamkan api itu sambil mengatakan, "Aku adalah putra Ibrahim." Lalu kemudian Imam Shadiq alaihissalam menangis membayangkan apa yang terjadi pada Imam Husain alaihissalam dan keluarga beliau di Karbala ketika kemah-kemah Imam Husain dibakar di padang Karbala dan anak-anak kecil berhamburan keluar. Sayyidah Zainab berusaha menenangkan mereka, wanita-wanita berhamburan keluar dari kemah-kemah tersebut. Sementara tidak ada lagi orang laki-laki yang bisa membela mereka dan bisa memadamkan api itu. Tidak ada lagi Abul Fadl, tidak ada lagi Ali Akbar, tidak ada lagi Muslim bin Aus saja, tidak ada lagi Imam Hussein, tidak ada lagi orang-orang dan jawara-jawara Ahlul Bait dan para pengikut Ahlul Bait, pecinta Ahlul Bait yang telah gugur di padang Karbala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Imam Shadiq alaihissalam, kecintaan kepada beliau, nama besar beliau selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita. Di akhir pembicaraan ini saya akan menukilkan sebuah riwayat yang insya Allah bisa menjadi panduan kita di dalam kehidupan ini, bagaimana Imam Shadiq alaihissalam mengajarkan kepada kita satu hal penting. Satu hal penting yang diajarkan Imam Shadiq alaihissalam, ada banyak hal. Cuman yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini ada satu hal yang penting. Ketika Imam Shadiq alaihissalam mengatakan begini, al-ma'ruf ibtida. Imam Shadiq mengatakan pada kita, ini pesan kepada kita. Kalau dikatakan kalian telah melakukan kebajikan dan kebaikan, atau yang disebut dengan ma'ruf, maka ma'ruf itu harus dilakukan tanpa ada orang yang meminta. Kita melihat ada orang yang membutuhkan bantuan kita, membutuhkan pertolongan kita, kita berikan kepada mereka. Jangan sampai ada orang meminta kepada kita. Sebab kalau orang meminta kepada kita, Imam Shadiq alaihissalam mengatakan itu bukan ma'ruf. Ma'ruf itu tanpa diminta dikasih. Ketika sudah diminta, kata Imam Shadiq alaihissalam, wa amma man a'taitahu ba'dal mas'alah fa innama kafaitahu bima badala laka min wajhih. Orang kalau memberikan sesuatu setelah diminta, itu sebenarnya pemberian itu sebagai harga dari air muka dan kehormatan yang sudah dijual oleh orang yang meminta kepada orang tersebut. Ketika orang mempunyai permasalahan dan membutuhkan bantuan, kata Imam Shadiq alaihissalam, yabitu lailatahu ariqan mutamalmilan yamsulu bainar rakha'i wal yas. Orang ketika punya permasalahan, butuh bantuan, malam tidak bisa tidur. Dia berharap kepada siapa yang aku bisa minta pertolongan dia. Jangan-jangan aku minta kepada orang seseorang lalu orang itu akan menolak. Antara harapan dan keputusasaan, malam tidak bisa tidur. Lalu kemudian apa yang terjadi? La yadri aina yatawajjah li hajati. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa mencari sesuatu yang bisa menyelesaikan hajatnya dia. Tsumma ya'zimu bil qasdi laha fayatiyak. Lalu kemudian dia memutuskan untuk mendatangimu, kata Imam Shadiq. Mendatangimu karena dia merasa engkau bisa menunaikan hajatnya, bisa membantu dia dalam menyelesaikan hajat. Fayatiyaka wa qalbuhu yarjuf wa fara'isuhu tar'ad. Sementara hatinya dia bergetar. Persendiannya gemetar ketika datang kepadamu. Kenapa kok sampai gemetar? Karena dia takut jangan-jangan ditolak. Jangan-jangan dia akan pergi dari sisimu tanpa mendapatkan sesuatu yang diharapkannya. Qad tara damahu fi wajhihi. Qad lihat mukanya itu memerah karena sudah diwarnai oleh darahnya. Darah takut, darah kekhawatiran, darah kegelisahan.
La yadri ayarji'u bika'abatin am bifarah. Dia tidak tahu apakah dia akan pergi dari sisimu itu dengan senang dan riang karena hajatnya terpenuhi, atau dia akan pergi dari sisimu dengan keadaan putus asa. Artinya, pesan dari Imam Shadiq dalam riwayat satu yang saya bacakan tadi adalah jangan sampai kita membiarkan saudara mukmin kita kehilangan air muka dan kehormatannya. Kita membantu mereka, apalagi di masa pandemi seperti ini, tanpa ada permintaan dari mereka. Semoga kita bisa mengamalkan riwayat ini dan menjadi orang-orang yang mengikat persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita sesama mukmin dengan berbagai macam cara, termasuk dengan membantu mereka dan menunaikan hajat-hajat mereka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita di dunia baik dan di akhirat baik, memberikan seluruh kebaikan dunia akhirat kepada kita, menjauhkan segala keburukan dunia akhirat dari kita, mengampuni orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, mereka yang baru saja meninggal, termasuk di antaranya baru kemarin dimakamkan 2 hari yang lalu, Habib Hasan Al-Idrus dan yang lainnya. Juga mengampuni orang tua kita dan orang-orang dekat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan semua orang yang sakit di antara kita, termasuk imam yang nama-nama mereka telah disebutkan di awal majelis. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan keturunan kita sampai hari kiamat dari semua keburukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.